Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas IT Risk Management. Perkenalkan, nama saya Ever Motolase, NPM 2229111632, Prodi Sistem Informasi. Pertama yang saya jelaskan, proses manajemen risiko teknologi informasi. 1. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan dalam sistem teknologi informasi, mendata aset TI yang perlu dilindungi, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Kedua, analisis risiko. Menilai kemungkinan terjadinya risiko, mengevaluasi dampak potensial dari risiko, memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan. Ketiga, evaluasi risiko. Membandingkan tingkat risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan, menentukan risiko mana yang perlu ditangani dan prioritasnya. Keempat, penanganan risiko. Memilih strategi penanganan, menghindari, mentransfer, mitigasi atau menerima risiko, merancang dan mengimplementasikan kontrol keamanan, mengembangkan rencana kontingensi. Kelima, pemantauan dan peninjauan. Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas kontrol, meninjau dan memperbarui penilaian risiko secara berkala, menyesuaikan strategi penanganan risiko jika diperlukan. Jadi selanjutnya framework IT Risk Management. Pertama, COVID, Control Objectives for Information and Related Technologies. COVID adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISACA untuk tata kelola dan manajemen IT perusahaan. Ini mencakup aspek-aspek. Pertama, perencanaan dan perorganisasian. Kedua, akuisisi dan implementasi. Ketiga, delivery dan dukungan. Keempat, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya kedua, ISO atau IEC 27001, standar internasional yang berfokus pada sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Elemen utamanya meliputi kebijakan keamanan informasi, organisasi keamanan informasi, manajemen aset. Ketiga, NIST, Cyber Security Framework, dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST. Framework ini terdiri dari 3 fungsi inti. Pertama, mengidentifikasi aset dan risiko. Kedua, protect, mengimplementasikan perlindungan. Ketiga, mendeteksi ancaman. Keempat, FAIR, Factor Analysis of Information Risk. FAIR adalah metode analisis risiko kuantitatif yang membantu organisasi menghitung nilai risiko dalam istilah finansial. Komponennya meliputi frekuensi kejadian, magnitud kerugian, analisis probabilitas. Kelima, OCTAV, Operationally Critical Trade Asset and Vulnerability Evaluation, metode yang dikembangkan oleh Carnegie Mellon University untuk penilaian risiko keamanan informasi. Tahapannya, pertama, membangun profil ancaman berbasis aset. Kedua, mengidentifikasi kerentanan infrastruktur. Ketiga, mengembangkan strategi keamanan. Selanjutnya, pengenalan teknologi informasi dalam bisnis. Pertama, definisi teknologi informasi atau TI. Dalam bisnis, teknologi informasi dalam bisnis mengacu pada penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengelola dan memproses informasi yang mendukung operasi bisnis dan pengambilan keputusan. Kedua, peran TI dalam bisnis modern. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional, memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Ketiga, komponen utama TI dalam bisnis. A. Hardware,
perangkat fisik seperti komputer, server, dan perangkat mobile. B. Software, aplikasi dan sistem operasi yang menjalankan fungsi bisnis. C. Jaringan, infrastruktur yang menghubungkan sistem dan perangkat. D. Database, sistem penyimpanan dan pengelolaan data. Keempat, aplikasi TI dalam berbagai aspek bisnis. Pertama, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Kedua, perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Ketiga, e-commerce dan platform digital. Keempat, analisis data dan business intelligence. Selanjutnya, kelima, keuntungan implementasi TI dalam bisnis. Peningkatan produktivitas karyawan, optimalisasi proses bisnis. Keenam, tantangan dalam adopsi TI. Biaya investasi awal yang tinggi, kebutuhan pelatihan karyawan. Ketujuh, tren terkini dalam TI bisnis, cloud computing, artificial intelligence and machine learning. Ke-8, strategi implementasi TI dalam bisnis, penilaian kebutuhan teknologi, perencanaan dan pengembangan infrastruktur TI. Selanjutnya, pentingnya mitigasi risiko teknologi informasi. Pertama, definisi mitigasi risiko teknologi informasi adalah proses mengidentifikasi, menilai dan mengurangi atau menghilangkan ancaman potensial terhadap sistem dan infrastruktur TI organisasi. Kedua, tujuannya melindungi aset informasi dan data penting, menjaga kelangsungan operasional bisnis. Ketiga, jenis-jenis risiko TI. Jadi risikonya keamanan cyber atau serangan hacker, malware, dan lain-lain. Kedua, kegagalan sistem atau infrastruktur. Keempat, pentingnya mitigasi risiko TI. A. Perlindungan aset informasi, mengurangi potensi kerugian finansial dan reputasi akibat kehilangan atau pencurian data. B. Kelangsungan bisnis, memastikan sistem TI tetap berfungsi, mendukung operasi bisnis yang berkelanjutan. Kelima, langkah-langkah mitigasi risiko TI. A. Identifikasi risiko. B. Penilaian dan prioritasi risiko. C. Pengembangan strategi mitigasi. Keenam, strategi mitigasi risiko TI, implementasi sistem keamanan, firewall, antivirus, dan enkripsi. Pelatihan kesadaran keamanan untuk karyawan. Ketujuh, tantangan dalam mitigasi risiko TI, yaitu perkembangan teknologi yang cepat, meningkatkan kompleksitas ancaman cyber. Ke-8, peran manajemen dalam mitigasi risiko TI, yaitu menetapkan budaya keamanan informasi, mengalokasikan sumber daya yang memadai. Selanjutnya, pentingnya audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem informasi suatu organisasi telah beroperasi secara efektif dan efisien, menjaga integritas data, dan selaras dengan tujuan organisasi. Audit ini sangat penting karena beberapa alasan. 1. Keamanan data. Penjelasannya, audit membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan yang dapat mengakibatkan kebocoran data atau akses tidak sah. Ini penting untuk melindungi informasi sensitif perusahaan dan data pelanggan. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Penjelasannya, banyak industri memiliki peraturan ketat mengenai pengelolaan data. Audit memastikan bahwa sistem informasi mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, menghindari sanksi hukum dan finansial. Ketiga, efisiensi operasional. Penjelasannya, audit dapat mengungkapkan area di mana sistem informasi kurang efisien, memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan produktivitas. Keempat, integritas data. Penjelasannya, audit memverifikasi akurasi dan konsistensi data dalam sistem, yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan pelaporan keuangan yang akurat. Kelima, manajemen risiko. Penjelasannya, dengan mengidentifikasi kelemahan sistem,
Audit membantu organisasi mengelola risiko terkait teknologi informasi secara lebih efektif. Keenam, perencanaan strategis penjelasannya. Hasil audit dapat memberikan wawasan berharga untuk perencanaan teknologi di masa depan, membantu organisasi membuat keputusan investasi IT yang lebih baik. Ketujuh, pemulihan bencana. Jadi penjelasannya, audit mengevaluasi kesiapan organisasi dalam menghadapi gangguan sistem, memastikan adanya rencana pemulihan bencana yang memadai. Selanjutnya, keamanan pangkalan data. Pertama, pengertian keamanan pangkalan data. Keamanan pangkalan data adalah praktik melindungi database dari akses yang tidak sah, serangan atau kerusakan. Ini mencakup berbagai tindakan dan teknik untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. 2. Pentingnya keamanan pangkalan data. Melindungi informasi sensitif, menjaga kerahasiaan data pelanggan. 3. Ancaman terhadap keamanan pangkalan data. SQL injection, serangan denial of service atau DOS. 4. Metode keamanan pangkalan data. A. Enkripsi data, mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. B. Autentikasi dan otorisasi, memverifikasi identitas pengguna dan membatasi akses berdasarkan peran. 5. Best praktis keamanan pangkalan data. Menerapkan prinsip least privilege, menggunakan kata sandi yang kuat. Keenam, teknologi keamanan pangkalan data. Pertama, data masking, menyembunyikan data sensitif. Kedua, tokenisasi, mengganti data sensitif dengan token. 7. Tantangan dalam keamanan pangkalan data. Pertamanya, evolusi ancaman yang cepat. Kedua, kompleksitas lingkungan database modern. 8. Tren masa depan. Keamanan database berbasis AI dan machine learning, dan peningkatan penggunaan blockchain untuk integritas data. Selanjutnya, pemulihan data teknologi informasi. Pertama, pengertian pemulihan data. Pemulihan data adalah proses pengembalian data yang hilang, rusak, atau tidak dapat diakses menjadi dapat digunakan kembali. Hal ini penting dalam teknologi informasi untuk menjaga kelangsungan operasional dan melindungi aset informasi penting. Kedua, penyebab kerusakan atau kehilangan data. Pertama, penyebabnya kegagalan perangkat keras, dan kedua, kesalahan manusia. Ketiga, metode pemulihan data. A. Backup dan restore, membuat salinan data secara berkala. B. Redundant array of independent disk, menggunakan beberapa hard drive untuk meningkatkan redundansi. Keempat, langkah-langkah pemulihan data. Pertama, langkahnya identifikasi masalah. Kedua, evaluasi kerusakan. Kelima, pentingnya perencanaan pemulihan bencana, menyusun rencana pemulihan bencana, disaster recovery plan. Keduanya menentukan prioritas data dan sistem. Selanjutnya, keenam, teknologi terbaru dalam pemulihan data. Machine learning untuk prediksi kegagalan sistem, blockchain untuk meningkatkan keamanan dan integritas data. Ketujuh, tantangan dalam pemulihan data. Tantangannya pertama, peningkatan volume data, dan tantangan kedua, kompleksitas sistem yang semakin tinggi. Ke-8, best practice dalam pemulihan data. Jadi implementasi strategi backup 321. Jadi artinya itu 3 salinan, 2 media berbeda, 1 offsite. Selanjutnya, enkripsi data yang disimpan dan ditransmisikan.
Sekian, terima kasih. Inilah hasil presentasi saya IT Range Management. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.